Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di video tutorial part 6 untuk pembuatan aplikasi tebak angka menggunakan kodular. Di pertemuan part 5 terakhir, part 5 sebelumnya kita sudah selesai membuat tampilan akhir ya. Jadi ada beberapa tampilan yang akan tampil di aplikasi ini. Saat aplikasi dibuka itu akan tampil tampilan awal. Kemudian ketika button mulai ini diklik ya, ini button mulai namanya diklik akan masuk ke tampilan instruksi. Tampilan awalnya hilang, masuk ke tampilan instruksi. Kemudian di tampilan instruksi ada button lagi, ini kita kasih nama di sebelumnya button lanjut. Ketika button lanjut ini diklik, maka instruksinya akan hilang, maka lanjut ke tabel 1 ya. Di tabel 1 juga ada instruksi, kita diminta untuk mengecek apakah ada angka yang kita pikirkan, maka nanti ada dua kemungkinan, ada atau tidak ada. Ketika salah satu dari dua tombol ini diklik, ini ada namanya button ada 1, ini ada button tidak ada 1. Nanti dia akan lanjut ke tabel 2 ya. Di tabel 2 juga ada button ada 2 dan button tidak ada 2. Ketika salah satunya diklik akan lanjut ke tabel 3. Seterusnya ini ada di tabel 3 button ada 3 dan button tidak ada 3. Kita kasih nama sebelumnya ya. Di tabel 3 setelah diklik kita akan melanjut ke tabel 4. Di tabel 4 juga ada buttonnya ada 4, button ada 4 dan button tidak ada 4. Ketika salah satu diklik maka kita akan diarahkan ke tabel 5. Setelah di tabel 5 button ada dan button tidak ada diklik, kita akan diarahkan ke tampilan akhir ya. Kurang lebih seperti itu cara kerja aplikasinya. Bagaimana kita menyusun blok logikanya? Kita akan mulai pertama kondisinya ya. Kondisinya ini tampilan awalnya ini terlihat. Jadi kita masuk ke blok kode. Blok di sini. Artinya pertama, ini ketika aplikasi dijalankan yang akan terlihat pertama kali adalah ini, tampilan awal. Kemudian kita ingin ketika ini si tombol mulai, ini kita kasih nama button mulai di sini ya untuk ngeceknya. Nama tombolnya button mulai. Ketika ini diklik kita ingin tampilan awalnya hilang, lanjut tampilan ke instruksi. Caranya bagaimana? Oke, kita masukkan kode. Jadi kita tadi menginginkan di tampilan awal saat button mulainya ini diklik, jadi button mulai diklik, maka tampilan awalnya ini, tampilan awal itu hilang. Artinya kita ambil nih tampilan awal visible-nya. Kita menginginkan tampilan awal visible-nya ketika button mulai diklik itu menjadi tidak terlihat, atau bisa kita katakan tampilan awalnya false, artinya tidak terlihat ya. Kemudian di saat button awal juga diklik, kita ingin instruksinya terlihat. Jadi ini kita ganti dari button tampilan awal kita jadikan instruksi. Si instruksi akan terlihat, berarti ini false, jadikan ke true. Nah, seperti itu. Artinya sekarang ketika tampilan awal diklik tombol mulai, maka nanti dia akan lanjut ke instruksi ya. Kemudian di instruksi, di bagian instruksi di sini ya, kita juga punya button lanjut. Kita menginginkan saat button lanjut ini diklik ya, saat button lanjut diklik, maka instruksinya jadi tidak terlihat, instruksinya hilang ya, instruksinya tidak terlihat, false, dan kita akan diarahkan ke tabel 1. Tabel 1. Tabel satunya jadi true ya. Nah, di tabel 1 ini kita lihat di sini ya, ini urutannya sudah dibuat berurutan.
Di tabel 1 kita punya dua tombol, klik ada atau tidak ada. Kedua-duanya kita ingin saat button ada 1 diklik, ya, kita berharap tabel 1-nya hilang, ya. Jadi tabel 1-nya jadi tidak terlihat, artinya false. Sedangkan tabel 2-nya menjadi terlihat. Tabel 2-nya kita ubah menjadi terlihat true. Begitupun jika yang diklik button tidak ada. Ini kita copy saja, ya. Karena sama kita copy, jadi duplikat aja. Di kanan duplikat, ya. Ini button ada satunya kita ganti button tidak ada 1. Jadi ketika button 1 dan button tidak ada 1 diklik, ini sama kondisinya. Dia akan menghilangkan tampilan tabel 1 dan akan memunculkan tampilan tabel 2. Kemudian di tabel 2 juga ada button ada 2 dan button tidak ada 2. Yang kita inginkan ketika button ada 2 diklik, ya, ketika button ada 2 ini diklik, maka tabel 2-nya jadi tidak terlihat atau menghilang, berarti ini jadikan false. Sementara tabel 3 itu jadi terlihat. Jadi kita copy paste saja, Ctrl C Ctrl P, ya. Ini diubah menjadi tabel 3. Tabel 3-nya jadikan true supaya terlihat, ya. True. Nah. Oke. Ini untuk button 2. Button tidak ada 2 juga kita menginginkan membuatnya sama, berarti klik kanan duplikat, ya. Ini button ada 2 kita ubah menjadi button tidak ada 2. Oke, seterusnya seperti itu. Ketika di tabel 3 terlihat, jadi saat tabel 3 terlihat artinya ada button ada 3. Di saat button ada 3 ini diklik, ya, kita ingin tabel 3-nya tidak terlihat, sedangkan tabel 4 jadi terlihat. Jadi ini kita duplikat dulu, ya. Kita pindahkan di sini. Ini tabel 3 kan jadi hilang. Ketika button ada 3 diklik, dia hilang tabel 3-nya. Sementara ini kita klik kanan dulu, duplikat. Sementara tabel 4 ini kita gantikan tabel 4. Tabel 4 yang akan terlihat jadi true. Juga berlaku untuk button tidak ada 3. Ini kita ganti button tidak ada 3. Oke, seterusnya kita akan lanjut juga setelah tabel 3 terlihat. Diklik tabel button 3, ya, button ada 3, kita akan menampilkan tabel 4. Di tabel 4 sendiri ada button ada 4. Button ada 4, ya. Kita menginginkan di button ada 4 ini ketika dia diklik maka tabel 4 hilang, muncul tabel 5. Jadi tampilan tabel 4 hilang, muncul tampilan tabel 5. Ini kita duplikat dulu, kita pindahkan ke sini. Tampilan tabel 4 kita hilangkan. Yang muncul adalah tampilan tabel 5. 5-nya jadikan true. Ini juga berlaku untuk button tidak ada 4, ya. Ini juga berlaku button tidak ada 4. Ini kita ubah button tidak ada 4. Oke. Ketika diklik artinya sekarang muncullah tabel 5. Ya, di tabel 5 juga ada button ada 5. Ketika button ada 5 diklik, maka si tabel 5-nya, tampilan tabel 5 ini akan kita buat hilang, tidak terlihat, ya. Jadi ini kita jadikan false supaya tidak terlihat. Tampilan tabel kemudian kita duplikat, ya.
Dan yang akan tampil adalah tampilan akhir. Jadi setelah tampilan tabel 5, kita ingin menampilkan tampilan akhir. Ini ubah tampilan akhir menjadi true. Di button tidak ada 5 juga berlaku hal yang sama. Berarti ini kita duplikat saja. Klik kanan, duplikat, ubah menjadi button tidak ada 5. Oke. Jadi seperti itu ya. Artinya ketika button tidak ada 5 diklik, kondisi terakhir ini kondisi terakhir kan yang kelihatan ini tabel 5 ya. Di tabel 5 ini ketika button adanya diklik, button ada 5 ini diklik, maka dia akan menghilangkan tampilan tabel 5 ini. Dan ya tabel 5-nya akan hilang nih, tabel 5 visible-nya akan false, dan yang akan ditampilkan adalah tampilan akhir. Tampilan akhir tuh yang ini ya. Akan tampil ada tampilan akhir ini. Oke ya. Nah, kemudian di tampilan akhir, sekarang setelah tampilan akhirnya terlihat, di tampilan akhir ini ada 2 tombol juga ya. Di tampilan akhir ada 2 tombol. Ada tombol coba lagi dan ada tombol atau button selesai ya. Kita ingin ketika diklik button selesai, maka aplikasi tertutup. Kita klik nih yang variabel yang kontrol ya, pilih close application. Jadi nanti ketika button selesainya diklik, maka aplikasi akan tertutup. Tapi ketika button coba laginya yang diklik, kita tampilkan tampilan akhirnya. Ketika button coba lagi diklik, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Sehingga logikanya adalah ketika si button coba lagi ini diklik, maka tampilan awalnya akan kembali terlihat. Tampilan awal itu tampil saja duplikat yang ini. Ini jadi tampilan awalnya akan menjadi true ya. Oke. Kemudian ya, kita ingin setiap kali kita mengklik tombol di masing-masing tabel ya. Oke. Tabel 1 ketika dia menjawab ada, maka kita akan mengambil angka 1-nya. Begitupun di tabel 2. Di tabel 2 ketika diklik ada, maka kita akan mengambil angka 2. Seterusnya, jadi yang kita ambil di tabel 3 berarti nanti adalah yang kita ambil angka 4, terus sampai nanti tabel 5 yang kita ambil adalah di tabel 5 ini adalah angka 16, seperti itu ya. Itu kita ambil ketika diklik button ada. Kalau diklik button tidak ada, maka kita tidak mengambil angka apapun di sini ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat ketika si button 1 diklik, maka tadi kita membuat angka ini ya, ada label angka di video tutorial sebelumnya. Ketika tabel 1 diklik, maka angka 1 ini akan berubah menjadi angka yang ada di tabel 1 bagian pertama. Angka 1 ya. Artinya ketika si button adanya diklik, maka angka 1 di sini kita atur jadi set angka 1.text-nya ketika dia diklik
set angka 1 dot text-nya kita jadikan ini, ambil match, ambil nih bagian ini ya. Jadi ketika diklik ada, button ada di tabel 1, kita ambil angka 1 sesuai angka pertama di tabel 1 ya. Angka pertama di tabel 1 itu 1. Untuk tabel 2 juga sama. Jadi nanti di tabel 2 berarti button ada 2 ya. Ini kita duplikat saja. Duplikat. Oke. Nah, di sini di button ada 2, ini berarti kita pakai angka 2. Kalau tadi ini untuk angka 1 ya, button ada 1. Untuk button ada 2, kita angka 2-nya kita set ketika diklik, maka dia mengambil angka pertama di tabel 2. Di tabel 2 ini angka pertamanya adalah 2 ya. Jadi kita buat angkanya menjadi 2. Seterusnya ya. Ini juga kita duplikat, kita letakkan di button ada 3. Button ada 3 berarti angkanya jadikan angka 3. Teksnya jadi ini 4 ya. Di angka pertama tabel 3 itu adalah 4. Lanjut lagi kita duplikat lagi. Seterusnya di button ada 4, ini jadikan angka 4. Button angka pertama di tabel 4 itulah adalah angka 8. 8 ya, angka 8. Kemudian ini kita duplikat lagi. Button ada 5. Button ada 5 ini ketika diklik, button ada 5 ketika diklik, maka angka 5-nya, label angka 5, kita ubah menjadi angka pertama di tabel 5 itu 16 ya. Lalu bagaimana dengan button tidak ada? Untuk button tidak ada kita tidak mengambil angka apapun, sehingga ini kita duplikat saja. Ketika diklik button tidak ada, maka yang kita ambil hanyalah angka 0. Begitupun untuk yang button tidak ada 2, ini angkanya angka 0, karena kita tidak mengambil apapun ketika dia klik tombol tidak ada. Duplikat juga, ini ambil, ini ganti angka 0. Button ada 4, kita duplikat ini angka 4-nya. Untuk button tidak ada, ketika diklik maka dia menjadi mengambil angka 0. Button 5 juga ya, angka 5-nya ketika button tidak ada 5 diklik, maka dia menjadi 0. Oke, sampai di sini ini untuk setiap tombol pada tabel itu sudah punya fungsi. Jadi tombol ada dan tidak ada ini sudah punya fungsi. Kemudian kita kembali ke blok. Terakhir nih, ketika salah satu di button 5 dan button tidak ada 5 ini diklik, maka di akhir, tampilan akhir ini yang 00 ini kan adalah label 12. 00 ini label 12 ini ya, yang ada 00. Ini kita ingin label 12 ini muncul angka yang dipikirkan oleh pemain. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini label 12, ingat namanya ya. Jadi ketika ini diklik, baik button 5 maupun button tidak ada 5 diklik, maka kita set label 12-nya tadi di tampilan akhir, label 12-nya. Kita set label 12.text yang berisi hasil akhir itu menjadi isinya itu merupakan penjumlahan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang kita ambil. Ya, penjumlahan dari angka ini. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Jadi kita jumlahkan angka 1, berarti ada 5 kolom ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5.
ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Jadi kita ambil nih, jadi angka 1 dot text yang kita ambil, ini kita ambil angka 1 dot text, kita masukkan ke sini. Ini kita duplikat saja, pindahkan ke sini, ini kita ganti angka 2, kemudian kita duplikat lagi, jadikan angka ini, kita pindahkan ke sini ya. Ini angka 2 ini kita pindahkan, ubah jadi angka 3. Terus ini duplikat lagi, angka 3 jadikan angka 4. Terus ini kita duplikat lagi, angka 4-nya jadikan angka 5. Jadikan angka 5. Oke. Nah, sekarang kita ingin ya, ketika di tampilan akhir diklik tombol button coba lagi, maka dia kembali ke tampilan awal, dan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 ini kembali menjadi 0. Jadi ini kita copy ini yang ini ya, duplikat, kita ubah ketika diklik klik kanan duplikat. Jadi ini angkanya kita duplikat dulu sebanyak 5. Nah, ketika button coba lagi diklik, maka kita ingin angka 1-nya kembali 0, angka 2 kembali 0, angka 3 kembali 0, angka 4 juga kembali 0 ya. Ini yang kita inginkan. Nah, di tampilan akhir itu ada label 12 ini ya. Label 12 ini ada di tampilan akhir. Nah, ketika di tampilan akhir itu terbuka, maka di label 12-nya itu akan muncul angka hasil penjumlahan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 ini ya. Dan angka 5. Kemudian, ketika diklik button tidak ada 5, maka dia akan mengambil angka 0 di tabel 5. Tabel 5-nya akan dihilangkan, tidak terlihat, akan ditampilkan tampilan akhir ya. Ini juga sama, ini harusnya kita duplikat ya. Duplikat ini juga harus kita letakkan di tabel di button tidak ada 5. Di tampilan akhirnya ada 2 tombol. Ada tombol coba lagi, button coba lagi, ada button selesai. Ketika diklik button coba lagi, maka semua angka dari angka 1 sampai angka 5 itu akan kembali diatur menjadi 0. Dan dia akan diarahkan atau memunculkan tampilan awal. Satu lagi ini tampilan akhirnya itu akan dibuat, tampilan akhirnya akan dibuat hilang atau false ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jangan lupa ya, di set dulu ini. Tampilan akhir harus tidak terlihat. Tampilan yang terlihat itu hanya tampilan awal. Ini visible-nya harus tampilan awal. Sekarang kita ingin melakukan uji coba ya. Sebelum melakukan uji coba, misal kita membuatkan aplikasinya menggunakan laptop dan ingin mencoba menjalankannya di Android, kita install dulu di Android Companion Kodular ini ya. Silakan di-download di Play Store. Caranya menguji cobanya adalah klik ini tes ya. Di sini connect to companion. Kemudian companion ini kita buka. Nah, ini bisa di-scan QR code-nya atau boleh ini diketik kodenya. Ini saya copy paste saja kodenya. Kemudian klik ini tombol ini ya. Ini akan diarahkan, nanti akan tampil tampilannya. Baik, ini sudah berhasil tampilan uji coba di Android ya. Di sini kita akan coba, ini kita klik tombol mulai.
Jadi tadi tampilan awal, sekarang berada di tampilan instruksi. Di sini ada tombol lanjut. Kita akan klik tombol lanjut, maka akan diarahkan ke tabel 1. Di sini kita akan disuruh untuk melihat di tabel 1 adakah angka yang kita pikirkan. Saya akan coba, saya akan sebutkan saya memikirkan angka 23. Berarti di tabel situ ini, di tabel 1 ada angka yang saya pikirkan, klik tombol ada. Di tabel 2, 23 juga ada, saya klik ada. Di tabel 3, 23 juga ada, saya klik ada. Di tabel 4, 23 tidak ada, maka saya klik tidak ada. Di tabel 5, 23-nya ada, saya klik ada. Dan akan tampil angka yang kamu pikirkan adalah 23. Ketika saya klik coba lagi, maka akan dikembalikan ke halaman tampilan awal ya. Oke. Selesai uji cobanya. Aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Lalu bagaimana kita ingin mengekspornya agar bisa diinstal di HP Android kita. Oke, saya perbesar tampilannya. Sebelum kita ekspor, kita pastikan dulu ikonnya. Caranya adalah klik gear ini, kemudian di sini kita cari gambar icon ya. Icon itu ada di general. Ini ada icon di sini kita upload dulu. Saya akan tambahkan icon ya. Gambar icon ini adalah tampilan awal aplikasinya. Ya, ketika sebelum dibuka ikonnya akan tampil. Ini saya sudah sediakan ikonnya. Gambar icon sudah berhasil diupload ya. Ini kita tutup. Nah, di sini silakan kita ambil icon tadi ya. Ini diklik. Sudah, nih ikonnya sudah ada, kita tutup, export. Kemudian Android APK ini diklik, kita tunggu prosesnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, artinya file APK kita sudah jadi. Kita bisa mendownload langsung dengan klik tombol download atau bisa scan QR code yang ada di sini ya. Saya download, klik tombol download ini saja, maka dia akan di-download dan akan disimpan, yang bisa kita install nantinya di Android kita masing-masing. Itu saja tutorial untuk pembuatan aplikasi ini, aplikasi tebak angka, sampai ke proses generate atau export APK-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.